Oke, kita jumpa lagi dan pada bab 2 ini kita akan belajar tentang sistem di kawasan waktu. Dan yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menghitung output, mengkarakterisasi sistem apabila sistem itu dimasuki oleh input. Pada bagian ini kita akan pelajari 3 macam topik. Yang pertama itu kita belajar sistem secara umumnya. Secara umum itu sistem itu mengubah sinyal input menjadi sinyal output. Ada 2 macam sistem yang akan kita pelajari di kawasan waktu. Yang pertama itu sistem continuous time yang mengubah sinyal continuous time. Kedua, tentu saja sistem discrete time yang bekerja terhadap sinyal waktu discrete. Dan untuk kasus umum ini, kita harus tahu apa yang disebut persamaan input-output, persamaan I/O. Jadi kita akan belajar menghitung output dari 2 persamaan ya, satu persamaan input system, satunya lagi persamaan input-output. Itu bagian pertama. Kemudian pada bagian kedua, kita belajar bahwa model sistem bisa lebih sederhana apabila sistem itu kita asumsikan linear dan time invariant. Linear dan time invariant. Kalau seperti ini, sistem itu menjadi lebih sederhana. Pertama, karakter dari sinyal sistem itu dapat menggunakan response impulse. Jadi ada sinyal khusus namanya response impulse yang mengkarakterisasi sistem linear time invariant. Dan kita bisa menghitung output dari sistem sekarang, tidak harus menggunakan persamaan input-output, tapi kita melakukan yang kita sebut konvolusi terhadap impulse response itu. Itu topik yang kedua ya. Ketiga, ada sistem secara khusus, adalah sistem LTI yang memenuhi persamaan differential equation. Tersebut sistem LCCDE. LCCDE. L itu linear, CC constant coefficient, DE differential equations. Nah, pada sistem LCCDE ini, persamaan input-outputnya itu dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial. Ya, kemudian jadi kalau dengan demikian, maka outputnya atau respons dari sistem adalah solusi dari persamaan differential equation. Jadi, tujuan yang akan kita pelajari pada bagian bab 2 ini adalah kita belajar bagaimana memodelkan sistem secara time domain, waktu continue dan waktu discrete. Nah, kita akan belajar bagaimana menghitung output kalau kita tahu sinyalnya seperti apa inputnya, dan persamaan input-outputnya juga kita tahu.